Barusan melihat di media sosial ada salah satu berita tentang seorang pemuka agama yang berasal dari Indonesia tapi sudah lama tinggal di Amerika. Kemudian pemuka agama ini memberikan pidato tentang kematian dari George Floyd ya. Mengatakan bahwasanya saya pernah lahir di Indonesia, pernah tinggal di Indonesia. Memang saya tahu bahwa di Indonesia itu memang ada prasangka dan diskriminasi. Saya tahu betul itu gitu. Kemudian menuai kecaman lah si pemuka agama ini dari netizen yang maha benar, maha tahu, maha segalanya. Nah, kemudian ada pemuka agama lain yang juga berasal dari Indonesia tinggal di Amerika mengatakan tidak boleh menjelekkan negara sendiri. Padahal itu kenyataan, tapi ya udahlah. Kemudian dia bilang, sebenarnya surga untuk kaum minoritas di dunia itu ada di Indonesia. Surganya katanya. Well, kalau secara toleransi di Indonesia, ya kadang kita merasakan ada toleransi itu. Tapi masih banyak juga orang yang tidak ada toleransinya, bos. Jauh lebih banyak daripada orang yang punya toleransi. Sebenarnya bentuk toleransi yang benar adalah seperti ini bunyinya. Kita berbeda suku, kita berbeda agama dan ras, tapi kita tetap saudara. Ketika kamu butuh bantuan saya, beritahu saya akan bantu kamu semampu saya. Itu bunyi toleransi yang benar dan seharusnya. Tapi tahu nggak sih, bunyi toleransi di Indonesia itu masih ada yang seperti ini. Udah syukur dikasih hidup, udah syukur lu dikasih numpang hidup di Indonesia dan cari duit di Indonesia. Dasar nggak bisa mikir lu sebagai kaum minoritas. Kita itu penguasa dan penduduk asli Indonesia. Masih ada, bos, yang seperti itu. Tai-tai anjing seperti itu gitu loh. Nah, jadi kalau dibilang surga untuk kaum minoritas, ya kita harus melihat kembali lah, bos. Mungkin ya kalau yang buta yang bilang kalau Indonesia itu sudah sangat surganya, ya bisa dicek kembali lah jumlah diskriminatif yang terjadi di Indonesia kepada kaum minoritas. Dilihat kembali berita setahun yang lalu, biar matanya itu bisa melihat gitu, masih ada nggak sih. Jadi jangan taunya itu hanya dengar dari orang, faktanya di lapangan seperti apa, ada orang yang beribadah di rumah dibubarin gitu loh sama Pak Camatnya. Itu dilihat dong beritanya. Berakhir nggak dengan materai 6.000? Lihat gitu. Ada nggak yang dilakukan seorang agama lain yang menghina, kemudian dibakar rumah ibadahnya semua, ya diporak-porandakan. Jadi lihat dulu ada nggak gitu. Jadi jangan cuman cuap-cuap nggak pakai data. Indonesia surga bagi kaum minoritas. Nggak ada toleransi tapi nggak surga-surga amat. Jadi jangan lebay lah ngomongnya, bos. Gua mau muntah. Dan ya memang gua akui toleransi ada di Indonesia dan membaik setiap hari. Tapi sebenarnya bukan itu yang saya mau jadi concern saya. Tapi ada nggak sih tindakan yang berlaku adil untuk semua pemeluk agama yang menghina agama lain, yang merampas hak orang lain untuk beragama, termasuk beribadah gitu ya. Untuk semua agama bersifat universal. Itu yang kita tunggu sebenarnya dari pemerintah ya. Jangan kesannya kalau yang anu ke anu akhirnya materai 6.000, yang anu ke anu nantinya di demo-demo gitu. Jangan sampai ada seperti itu lagi gitu loh. Ya kalau bisa hukumnya berlaku universal. Kita setuju rasis itu tidak dibutuhkan di Indonesia. Di mana aja kita tidak butuh rasis itu ya. Tidak ada tempat untuk orang yang rasis. Kita semua sama. Gue ingatkan kembali, kita nggak bisa milih kita lahir dari rahim siapa. Gue di atas sana dilahirin ke dunia ini nggak pakai laptop. Saya bisa disuruh milih, gue lebih memilih lahir dari rahim Bill Gates mungkin, atau rahimnya Steve Jobs, jadi anaknya mereka yang udah triliuner ya. Jadi daripada gue harus lahir dari rahim orang Tionghoa besar di Indonesia, kemudian menjadi korban rasis kalau udah besar gitu. Ya kita nggak bisa milih lah, kita mau jadi siapa dan lahir dari rahim siapa, nggak bisa, bos. Jadi kalau anda menghujat orang hanya karena dia berbeda agama dengan lu, berbeda suku, ya lu masih anjing sih, bos. Lu bukan manusia gitu loh. Ya jadi kembali lagi paling itu aja. Mudah-mudahan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya menjadi pajangan. Tidak apa gunanya kita selalu merayakan hari kesaktian Pancasila kalau toh itu tidak dijadikan landasan oleh setiap orang yang ada di Indonesia ya. Hanya sekedar formalitas adanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara. Jangan jadikan itu hanya sebagai
satu formalitas ya, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan gua selalu mau mengingatkan sekali lagi, ini bukan hanya tentang kaum A ke kaum B, tapi juga kaum B ke kaum A, ke kaum C ke kaum A semua. Jangan ada yang mengeksklusifkan diri seakan-akan merasa kastanya lebih tinggi. Sekali lagi, kasta orang tinggi atau tidak ditentukan dari dia baik atau tidak, bukan dari warna kulit, dari besarnya mata, ya, tidak dari itu gitu loh. Dan itu aja paling dari gua. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan Indonesia membaik dari segala hal, toleransi, dan kita cepat merasakan kebebasan dari wabah COVID-19 ini. Oke, see you guys.